Materinya ngerti nggak? Ngerti dong, kayaknya semoga bisa diterapin ya nanti pada masuk Amin. sekolah. Semoga pandemi juga berkurang ya. Jadi kita bisa belajar secara langsung bertatap muka gitu ya. Amin. Nah, selanjutnya ada materi lagi nih yang akan disampaikan oleh Bu Fajri. Oh ya, sebelumnya materinya itu tentang perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Bu Fajri. Karena kalian belum kenal Bu Fajri, aku bakal baca ini biodatanya biar lebih mengenal lagi. Nama Bu Fajri Tripuji Cahasana SPD. Tempat tanggal lahir Magelang 5 November 1987. Pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2007 sampai 2012. Riwayat mengajarnya SMA Negeri 5 Kota Serang tahun 2014 sampai dengan sekarang. Yuk tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Tripuji Hasana. Saya guru BK di SMA Negeri 5 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pendidikan tinggi. Apa sih pendidikan tinggi itu? Mungkin barangkali dari sekian banyak teman-teman sudah ada yang tahu, ataupun kalau belum ada yang tahu, mari di video kali ini kita sharing bersama apa itu tentang pendidikan tinggi. Materi pembahasan kali ini yang pertama, pengertian pendidikan, yang kedua, jenjang pendidikan di Indonesia, yang ketiga, pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk materi pendidikan tinggi di Indonesia, ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang A, pengertian pendidikan tinggi. B, jenis pendidikan tinggi. C, program perguruan tinggi. D, satuan pendidikan penyelenggara. E, jalur masuk perguruan tinggi. Pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, pendidikan ini bisa pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Untuk pendidikan formal biasanya diselenggarakan melalui sekolah, baik negeri maupun swasta. Kemudian kalau untuk non-formal itu berada pada lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Contohnya untuk lingkungan keluarga, dari kecil kita dididik oleh orang tua kita untuk berkata jujur, kemudian berperilaku yang baik, berkata yang santun, dan berperilaku yang sopan. Dan untuk lingkungan masyarakat, contohnya kebiasaan seperti gotong royong, kemudian membersihkan lingkungan sekitar, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Kalau informal itu bisa seperti sekolah agama atau madrasah atau TPA, atau juga bisa seperti sekolah yang seperti homeschooling, itu juga masuk dalam informal. Selanjutnya, jenjang pendidikan di Indonesia. Ada 4 jenjang, yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini ada menengah pertama dan atas, dan keempat pendidikan tinggi. Pendidikan usia dini ada 3 kelompok kelas, kelompok bermain, kelompok A dan B. Rentang usianya 4-6 tahun. Kemudian untuk jenisnya bisa playgroup atau kelompok bermain, taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu kelasnya rentang kelas 1 sampai dengan 6 dan rentang usianya 7 sampai 12 atau 13 tahun. Untuk jenis sekolahnya atau jenis pendidikannya seperti sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah,
dan kelompok belajar paket A. Yang ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan menengah pertama rentang kelasnya 7 sampai 9, kelas 7 sampai 9, dan usianya di kisaran 13 sampai 15 tahun. Untuk jenis pendidikannya contohnya seperti SMP, MTS, dan kelompok belajar paket B. Dan pendidikan menengah ke atas itu rentang kelasnya kelas 10 sampai 12 dan usianya rentang 16 sampai 18 tahun. Untuk jenis pendidikannya SMA atau SMK, madrasah aliyah, dan kelompok belajar paket C. Paket A, paket B, dan paket C ini adalah program penyetaraan bagi mereka yang belum menempuh. Paket A untuk yang belum menempuh pendidikan dasar, paket B untuk belum menempuh pendidikan menengah pertama, dan paket C untuk yang belum menempuh pendidikan menengah atas. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu ada bisa 4 sampai 5 macam programnya. Diploma, sarjana, magister, doktor, dan ada juga spesialis. Nah, untuk rentang usianya, usia ini tidak dipatok usianya harus sekian. Tapi kalau untuk perguruan tinggi negeri biasanya tetap ada patokan usia. Tidak bisa usia misalnya 40 tahun masuk PTN, itu tidak bisa. Harus minimal 3 tahun terakhir lulus. Dan jenis pendidikannya yaitu perguruan tinggi. Ada 5 macam perguruan tinggi. Yang pertama akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Ini akan kita bahas nanti setelah ada di materi yang slide berikutnya. Lebih spesifik pada pendidikan tinggi yaitu pertama pengertian pendidikan tinggi, jenis pendidikan tinggi, program perguruan tinggi, satuan pendidikan penyelenggara, dan jalur masuk perguruan tinggi. Pengertian pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah lulus dari pendidikan menengah atas yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, kalau kita sudah lulus pendidikan menengah atau SMA atau SMK, menengah atas terutama, kita bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Bisa dengan program diploma, bisa sarjana, bisa sarjana atau diploma. Untuk magister dan doktor itu harus lulus sarjana dulu. Sarjana 1, strata 1, sarjana lulus baru bisa kita kuliah magister atau kuliah profesi. Nah, untuk program doktor harus lulus dulu program magister. Gitu. B. Jenis pendidikan tinggi. Ada 3 macam dan ada 3 perbedaan. Ada akademik, pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Untuk akademik itu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. Program pendidikannya sarjana, magister, dan doktor. Untuk profesi itu program pendidikan sarjana. Setelah menempuh pendidikan sarjana baru bisa menempuh pendidikan profesi. Kalau tidak lulus pendidikan sarjana
tidak bisa mengikuti pendidikan profesi. Syaratnya adalah lulus dulu pendidikan sarjananya. Contohnya seperti sekolah atau ilmu kedokteran. Kita mau jadi dokter. Kalau jadi dokter harus lulus S1 kedokteran umum, dan profesinya adalah dokter. Misalnya pengen jadi dokter gigi, lulus dulu sebagai S1 dokter gigi dan menempuh profesi dokter gigi. Baru mereka bisa praktik atau mereka punya keahlian khusus di bidang pekerjaan tersebut. Adapun gelarnya untuk pendidikan akademik itu sarjana. Sarjana macam-macam ya. Ada SPD, SOS, SI, SE, dan masih banyak lagi. Magister ada MPD, MM, HM, dan masih banyak lagi. Untuk program doktoral gelarnya doktor. Yang ketiga, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini pendidikan tinggi yang lebih ke arah keahlian terapan tertentu. Biasanya mereka memiliki program pendidikan diploma dan gelarnya adalah gelar ahli madya. Gelarnya yang diploma 1 itu ahli pratama, diploma 2 ahli muda, diploma 3 ahli madya, dan diploma 4 itu sarjana sains terapan. C. Program perguruan tinggi. Ada program diploma, sarjana, magister, doktoral, dan spesialis. Kita boleh menempuh pendidikan tinggi di program diploma. Ahli madya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan sarjana sains terapan. Untuk selanjutnya program sarjana atau strata 1, kemudian ada magister strata 2, wajib lulus strata 1 dulu, dan doktoral strata 3 wajib lulus strata 2 dulu atau magister, dan kemudian spesialis. Kalau spesialis ini biasanya seperti program profesi, setelah dia lulus profesi dia bisa menempuh program spesialis. D. Satuan pendidikan penyelenggaraannya. Ada 5 jenis pendidikan tinggi. Jenis satuan pendidikannya atau perguruan tingginya. Ada akademi, ada politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Untuk akademi itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu saja. Contohnya seperti akademi keperawatan, akademi kebidanan, itu khusus hanya satu cabang ilmu perawat saja atau cabang ilmu bidan saja. Yang kedua, politeknik. Untuk politeknik itu lebih pada sama-sama pendidikan vokasi, hanya saja meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Misalnya politeknik kesehatan, dia memiliki beberapa cabang ilmu pengetahuan, ilmu perawat, ilmu kebidanan, ilmu farmasi, itu ada dalam politeknik kesehatan. Itu salah satu contohnya. Sekolah tinggi. Untuk sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Bedanya dengan akademi, kalau akademi itu satu cabang ilmu, kalau sekolah tinggi satu disiplin ilmu. Misalnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu masih bisa dibagi dengan cabang-cabang ilmu yang lain, misalnya akuntansi, ilmu perbankan, seperti itu. Jadi masih banyak cabang ilmu pengetahuannya.
Dan apabila sekolah tinggi tersebut memenuhi syarat, bisa menyelenggarakan pendidikan profesinya. Boleh di situ mengadakan pendidikan profesi, misalnya untuk akuntansi, pendidikan profesi akuntan, seperti itu. Yang keempat, institut. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi, bisa akademik, bisa vokasi, dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Contohnya IPB, berarti dia sekelompok disiplin ilmu pertanian. ITB, ITS itu sekelompok disiplin ilmu teknologi. ISBI, ISI itu dalam bidang atau dalam disiplin ilmu seni. Selanjutnya yang kelima, universitas. Untuk universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian. Jadi mereka tidak hanya menyelenggarakan pendidikan, tetapi juga harus mengembangkan ilmu dengan penelitian dan memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang ilmu. Bidang ilmunya banyak, tidak hanya satu ilmu saja, tidak hanya ilmu ekonomi saja, tidak hanya ilmu keguruan dan pendidikan saja, tapi dari berbagai bidang ilmu yang tercabang dalam fakultas. Di dalam fakultas tercabang lagi dalam program studi. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Contohnya UI, UGM, Untirta, Unisula, Telkom University, atau Universitas Pertamina, Gunadarma, itu salah satu atau berbagai macam contoh dari universitas. Selanjutnya, untuk jalur masuk perguruan tinggi. Jalur masuk perguruan tinggi dilihat dari status penyelenggaranya, swasta, perguruan tinggi apapun. Penyelenggaraannya penyelenggaraan pendidikannya bergantung pada dana swadaya. Adapun perekrutannya bisa jalur rapot, bisa jalur tes gitu. Untuk status penyelenggaranya pemerintah atau negeri, milik negara, jenis perguruan tingginya ada beberapa macam. Sebenarnya tidak hanya 4 macam, ada berbagai macam jenis perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah gitu. Dan mereka punya jalur-jalur masing-masing dalam proses perekrutan mahasiswa baru. Untuk perguruan tinggi negeri seperti UI, UGM, Unisula, kemudian masih banyak lagi, di setiap provinsi ada begitu banyak perguruan tinggi di Indonesia ya. Ada 3 jalur. Yang pertama rapot, jalur tes, dan jalur mandiri. Untuk jalur rapot atau namanya SNMPTN. Nah, penyelenggaraannya adalah dikelola oleh pihak sekolah, karena nanti nilai rapot teman-teman dari semester 1 sampai 5 akan diupload oleh pihak sekolah. Dan siswa mengkonfirmasi apakah nilai itu sudah benar, nilai rapot tersebut sudah benar semua. Kalau sudah benar semua, maka akan dilanjut menuju ke siapa saja yang boleh mendaftar melalui SNMPTN. Nah, makanya buat teman-teman yang pengen nanti setelah lulus SMA, SMK, teman-teman bisa mengikuti jalur rapot. Maka dari sekarang, dari kelas 10, teman-teman usahakan nilai akademiknya atau nilai rapotnya punya prestasi-prestasi di bidang apapun, juara 1, 2, 3, minimal tingkat kabupaten kota, dan kalau bisa tingkat internasional. Itu akan lebih memudahkan kalian berada di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri.
Yang kedua, jalur tesnya. Jalur tesnya ada yang disebut UTBK. UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer. Kalian tes dulu dan melakukan seleksi dengan menggunakan hasil UTBK itu. Seleksinya disebut SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dan di setiap perguruan tinggi negeri juga menyelenggarakan jalur mandiri. Ada beberapa universitas yang menggunakan sertifikat hasil UTBK sebagai seleksi mandiri. Yang kedua, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri juga ada 3 jalur. Jalur rapotnya namanya SPAN PTKIN, seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Untuk jalur tesnya ujian mandiri perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan ada jalur mandirinya sendiri di setiap PTKIN masing-masing. Untuk sistem jalur rapotnya SPAN PTKIN hampir sama dengan jalur rapot di SNMPTN. Dikelola oleh sekolah dahulu, kemudian dikonfirmasi atau diverifikasi oleh siswa bahwa nilai rapot itu sudah benar, datanya sudah benar, dan kemudian baru proses seleksi siapa saja yang boleh mendaftar di jalur rapot. Dan baru nanti setelah tahu siapa-siapa yang bisa mendaftar, merekalah yang bisa ikut seleksi tersebut. Yang ketiga, Politeknik Negeri. Politeknik Negeri ada jalur rapot SNMPN, ada jalur tes SBMPN kalau nggak salah. Ujian mandiri di Politeknik Negeri masing-masing. Prosesnya sama. Rapot untuk jalur rapotnya dikelola oleh sekolah, kemudian teman-teman yang akan mengisi semua data-data yang diupload secara online. Kemudian jalur tes ada pendaftarannya juga, semuanya secara online. Ujian mandiri di Politeknik Negeri masing-masing biasanya juga pendaftarannya secara online. Ada juga satu politeknik, yaitu Politeknik Kesehatan. Politeknik Kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah, bisa pemerintah kota, bisa pemerintah provinsi. Mereka juga mengadakan jalur rapot dan jalur tes. Jalur rapotnya ada yang disebut dengan seleksi akademis Sipenmaru kalau nggak salah seperti itu, Sipenmaru. Ada yang sudah menyelenggarakan secara online, ada juga yang tidak. Jadi Poltekkes itu penyelenggaraannya berbeda dengan Politeknik Negeri. Yang terakhir yaitu sekolah kedinasan. Untuk sekolah kedinasan itu memiliki runtutan tes. Cara pendaftarannya secara online. Daftar secara online dan tesnya ada yang secara online yang disebut CAT, computer based test, ada juga yang secara paper based test. Kemudian setelah itu tuntutan tesnya ada tes administrasi, CAT. CAT ini seperti pegawai negeri, itu bagi sekolah kedinasan yang memiliki ikatan dinas. Kalau sekolah kedinasan yang tidak ikatan dinas, biasanya mereka tidak ada CAT. Contohnya Poltekkes itu kan sekolah kedinasan juga, tapi mereka tidak bisa, lulusannya tidak dijadikan pegawai negeri sipil. Mereka tetap harus mengikuti tes PNS tersendiri. Setelah lolos CAT, biasanya ada juga tes jasmani atau fisik, ada juga tes wawancara, dan masih banyak
macam-macam tes dalam pendaftaran sekolah kedinasan. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pada materi kali ini bisa membuat teman-teman siswa baru kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Serang termotivasi untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Tidak hanya lulus SMA kemudian bekerja atau menikah, tapi juga harus merencanakan pendidikan tingginya agar kehidupan kita lebih baik lagi. Sedikit kata-kata pesan dari saya. Rencanakan dan arahkan tindakan Anda menuju tujuan hidup serta cita-cita Anda dari sekarang. Karena kesuksesan tidak dapat diraih dengan instan, tetapi membutuhkan proses dan perjuangan. Proses dari kelas 1 atau kelas 10 sampai dengan kelas 12 dan diperjuangkan dengan cara yang jujur, dengan cara yang kompetitif, dan selamat berjuang dengan meraih prestasi di mana saja. Terus berdoa sebagai pengantar kesuksesan Anda. Akhir kata dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.